Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita bersyukur kita bisa kembali bertemu lewat ibadah kita pada saat ini. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Setelah kita memuji menyembah Tuhan, saya yakin iman percaya kita semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Sudah terkasih dalam Tuhan, sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa supaya anugerah Tuhan, Roh Kudus memimpin kita, memberikan pewahyuan yang baru atas setiap kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Terima kasih buat anugerah Tuhan bagi kami sepanjang hari-hari yang kami telah lalui. Sebentar Tuhan Yesus kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berfirman bagi kami semua, berikan kami hikmat, pewahyuan yang baru akan setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan. Hamba yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus, sembunyikan hamba di balik kayu salib-Mu. Biarlah kemuliaan Tuhan yang tampak ketika firman Tuhan hamba sampaikan. Semua umat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ini Tuhan, siapapun mereka, apapun kondisi mereka, apapun keadaan mereka, kuat kuasa penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai setiap umat-Mu, sehingga melalui kebenaran firman Tuhan ini, hidup kami dipulihkan oleh Tuhan, hidup kami dibangkitkan oleh Tuhan, iman percaya kami, iman pengharapan kami dalam Tuhan kembali dikuatkan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Semua kita yang percaya bersama-sama berkata, amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Satu sukacita yang luar biasa bagi saya bisa kembali menyampaikan setiap kebenaran firman Tuhan kepada kita saat ini. Mari Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, kebenaran itu yang akan memerdekakan setiap saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Sudah terkasih dalam Tuhan, tema firman Tuhan yang akan saya sampaikan saat ini adalah bangkitkan iman pengharapanmu di dalam Tuhan. Temanya adalah bangkitkan iman pengharapanmu di dalam Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, memang keadaan dunia saat ini yang sedang kita hadapi adalah dunia yang semakin gelap, dunia yang semakin sulit, di mana-mana terjadi kesulitan, kesusahan, bahkan di mana-mana saat ini kita dengarkan ada kejahatan demi kejahatan, sakit penyakit yang tidak pernah kita dengarkan bermunculan, saudara terkasih dalam Tuhan. Namun Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, apapun kondisi keadaan dunia yang sedang kita hadapi saat ini, memang kita sedang berada di dalamnya. Ingat dan tetaplah percaya dan berharap kepada Tuhan, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Karena saya dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita yang tetap berharap percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus yang sudah mati dan bangkit bagi saya dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iman pengharapan kita di dalam Kristus tidak akan pernah sia-sia. Katakan amin saudara yang kasih oleh Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, dalam keadaan dunia saat ini yang sedang gelap, sedang kita hadapi bersama-sama, di mana-mana terjadi kesulitan. Tetapi saya yakin dan percaya, kita yang percaya kepada Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Dan jika saat ini mungkin keadaan kita juga sedang mengalami kegelapan dalam setiap area kehidupan kita, bahkan mungkin ada di bagian tertentu kehidupan kita yang sedang mengalami masa-masa kegelapan. Mungkin karena usaha atau pekerjaan kita sedang tidak mengalami kebaikan. Atau mungkin juga kondisi kesehatan kita yang belum pulih sampai saat ini. Atau mungkin juga Bapak Ibu, pernikahan Bapak Ibu atau keluarga Bapak Ibu ada saat ini yang sedang mengalami permasalahan. Jangan takut Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, dan jangan putus asa. Karena apa Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan? Karena Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus sanggup memulihkan segala sesuatu yang pernah hilang dari hidup kita di masa yang lalu, lebih baik lagi di masa yang akan datang. Katakan amin Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan. Mari kita baca satu kebenaran firman Tuhan. Roma 1 ayat 16-17 dikatakan demikian firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah
yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, dikatakan apa? Orang benar akan hidup oleh iman. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu kebenaran yang luar biasa, firman Tuhan yang singkat tapi mendalam pengertiannya bagi saya dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Lihat saudara terkasih dalam Tuhan, Injil adalah kekuatan Allah yang dapat menyelamatkan, memulihkan segala sesuatu dari setiap area kehidupan saya dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Selain itu Bapak Ibu, Injil juga berbicara tentang apa? Kesembuhan bagi tubuh kita yang sedang sakit, pemulihan atas segala sesuatu dalam setiap kehidupan kita. Bahkan berkat di dalam Injil juga ada tersedia bagi saya dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus. Katakan amin Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu? Injil adalah kekuatan Allah yang sangat kita butuhkan di dalam setiap area kehidupan kita untuk menjalani kehidupan kita di dunia yang saat ini yang sedang ada dalam kegelapan ini. Ingat saudara terkasih dalam Tuhan, ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang diberitakan lewat firman Tuhan, baik itu lewat media sosial, lewat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan di gereja-gereja Tuhan, dan saat saya dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Injil itu, di dalam Injil yang diberitakan, di dalam Injil yang kita baca, ada kekuatan Allah di dalamnya. Itu sebabnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pastikan hidup kita yang percaya kepada Tuhan setiap hari. Ingat Bapak Ibu, setiap hari pastikan hidup saya dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan setiap hari untuk membaca Alkitab, agar saya dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan mendapatkan kekuatan dari Allah, hikmat dari Allah. Karena di dalam Injil segala sesuatu yang kita butuhkan untuk menjalani kehidupan kita ini ada di dalam Injil. Katakan amin Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Itu sebabnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya dan saudara dibenarkan oleh Tuhan bukan karena kebaikan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi saya dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan diselamatkan oleh Tuhan Yesus, semua karena kasih karunia Tuhan, oleh ketaatan Yesus Kristus sampai mati di kayu salib. Dan semua dosa dan kesalahan saya dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan sudah diampuni oleh Tuhan Yesus Kristus melalui kematiannya di kayu salib. Katakan amin Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Itu sebabnya Roma 5 ayat 19 berkata apa? Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Termasuk saya dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan menjadi orang yang dibenarkan di dalam Kristus, karena saya dan saudara sudah ditebus melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Katakan amin Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, apapun yang menjadi kelemahan kita saat ini yang membuat hidup kita sulit untuk bertumbuh di dalam Tuhan, jika itu memang karena dosa yang kita perbuat, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari saat ini jangan tunda-tunda waktunya, datang kepada Tuhan, minta diampuni oleh Tuhan, karena kasih karunia Allah cukup bagi saya dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan untuk mengampuni segala dosa dan kesalahan kita yang telah kita perbuat. Makanya 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata apa? Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Katakan amin Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Itu sebabnya saudara terkasih dalam Tuhan, jika ada saat ini di area kehidupan kita saat ini yang sedang bermasalah, mari serahkan, bawa kepada Tuhan, serahkan semua apa yang menjadi kelemahan kita, apa yang menjadi persoalan hidup kita kepada Tuhan. Bukankah Mazmur 37 ayat 5 dan 6 berkata apa? Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak.
Ia akan memunculkan kebenaran-Mu seperti terang dan hak-Mu seperti siang. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, satu kebenaran firman Tuhan yang luar biasa yang membuat kita, hidup kita, orang yang percaya kepada Tuhan menjadi tenang karena ada Allah yang senantiasa siap bertindak untuk menolong saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan, untuk membebaskan kita dari segala kesulitan kita. Katakan amin Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Dan ketika kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, seluruh persoalan kita kepada Tuhan, biarkan Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, biarkan Tuhan yang berperang untuk melawan setiap musuh-musuh kita. Itu sebabnya saudara yang kasih oleh Tuhan, apapun seperti saya katakan tadi, apapun persoalan yang sedang kita hadapi saat ini, apapun persoalan yang sedang Bapak Ibu alami saat ini, Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, tetaplah percaya kepada Tuhan. Jangan takut. Tetap percaya, pandang, berfokus kepada Tuhan. Karena Yesus masih sanggup untuk memulihkan saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan segala sesuatu yang pernah hilang dari hidup saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan di masa yang lalu, lebih baik lagi di masa yang akan datang. Katakan amin Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Makanya Amsal 3 ayat 5 dan 6 dikatakan apa? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu. Maka dikatakan apa? Maka Tuhan akan meluruskan jalanmu. Terpujilah nama Tuhan, saudara terkasih dalam Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, dalam keadaan dunia yang semakin tidak baik saat ini, mari kita tetap berdoa kepada Tuhan. Bukankah Matius 7 dikatakan apa? Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Terpujilah nama Tuhan. Tetaplah memuji Tuhan saudara yang kasih oleh Tuhan, dan tetaplah membaca kebenaran firman Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan pernah jauh dari Tuhan. Lihat Yosua 1 ayat 8 berkata apa? Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Puji nama Tuhan, saudara terkasih dalam Tuhan. Ingat saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Katakan amin. Hanya melalui Injil Kristus, saudara terkasih dalam Tuhan, ada keselamatan. Di dalam Injil Kristus ada pengampunan, di dalam Injil Kristus ada pemulihan, dan di dalam Injil Kristus ada kekuatan dan ada berkat melimpah bagi kita yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Mari kita baca sekali lagi Roma 1 ayat 16b dikatakan apa? Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Percaya kepada siapa Bapak Ibu? Kepada Yesus Kristus yang sudah mati bagi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Tuhan, apapun masalah yang sedang kita hadapi saat ini, apapun persoalan hidup kita yang sedang menimpa kita saat ini, Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, mari datang kepada Tuhan dan bangkitkan iman pengharapanmu di dalam Kristus. Karena Yesus Kristus adalah kebenaran kita, Yesus Kristus adalah kekuatan kita, dan Yesus Kristus adalah pengharapan kita yang sejati. Yesaya 40:31 berkata apa? Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Terpujilah nama Tuhan, Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Itu sebabnya saudara, bangkitkan iman pengharapanmu di dalam Kristus. Karena orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Karena janji Tuhan kepada saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan adalah ya dan amin. Terpujilah nama Tuhan Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Itu saudara terkasih dalam Tuhan.
Apa yang harus kita lakukan agar iman pengharapan kita tetap kuat di dalam Tuhan? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, tetaplah percaya kepada Tuhan. Yang kedua, tetaplah berdoa kepada Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, tetaplah memuji Tuhan. Dan yang keempat, tetaplah membaca firman Tuhan. Karena di Roma 1 ayat 16b dikatakan apa tadi? Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Terima kasih katakan kepada Tuhan. Terima kasih katakan kepada Yesus. Terima kasih katakan kepada Roh Kudus, karena Allah di dalam Yesus Kristus sudah memberikan keselamatan kepada saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Terima kasih katakan kepada Bapa di surga, karena Dia begitu luar biasa mengasihi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Bapa di surga begitu mengasihi hidup saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan, sehingga Bapa di surga memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan yang percaya kepada Tuhan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena Bapa di surga tidak mau seorang pun dari hidup kita di dunia ini yang binasa, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Karena anaknya saja diberikan kepada saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan, Yesus Kristus, anaknya yang tunggal saja Dia korbankan demi keselamatan saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Apalagi kebutuhan kita yang lain, pasti Allah akan cukupkan. Katakan amin Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Itu sebabnya saudara terkasih dalam Tuhan, apapun kondisi yang sedang kau hadapi saat ini, tetaplah percaya kepada Tuhan. Tetaplah berdoa, tetaplah berharap, tetaplah memuji Tuhan, tetaplah membaca kebenaran firman Tuhan. Jika itu yang kita lakukan Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, saya yakin dan percaya persoalan kehidupan kita, masalah yang kita hadapi, Tuhan akan selesaikan tepat pada waktunya Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tetap semangat di dalam Tuhan. Bangkitkan iman percayamu di dalam Kristus, karena hanya di dalam Yesus Kristus ada jaminan keselamatan bagi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Hanya di dalam Yesus Kristus, hanya di dalam Injil Kerajaan Surgawi ada pengharapan yang luar biasa bagi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, tetap semangat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, sebelum saya menutup doa ini, saya rindu berdoa untuk setiap pribadi-pribadi Bapak Ibu. Alkitab berkata, di mana 2-3 orang sehati, sepakat berdoa, meminta kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengabulkan permohonan mereka. Mari Bapak Ibu, kita satukan hati dan pikiran kita. Kita sepakat meminta kepada Bapa di surga. Saya akan menopang setiap Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan untuk berdoa bersama-sama. Mari kita satukan hati kita lewat media ini, supaya apapun yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, apapun yang menjadi persoalanmu, jika kita yakin dan percaya, maka Tuhan yang kita sembah dalam Yesus Kristus akan turun tangan menolong dan menyelamatkan kita semua. Mari taruh tangan kananmu di dadamu Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Saya akan berdoa buat setiap Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Bapa dalam surga, hamba berdoa untuk setiap umat-Mu yang ikut mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang hamba sampaikan saat ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa, apapun persoalan hidup umat-Mu saat ini, mungkin mereka sedang mengalami kegelapan Tuhan Yesus, mungkin usaha mereka sedang bermasalah, mungkin ada di dalam pekerjaan mereka sedang bermasalah, mungkin pernikahannya sedang bermasalah, mungkin Tuhan Yesus ada anak-anak di antara umat-Mu yang sedang mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sedang juga bermasalah. Mungkin ada di antara umat-Mu saat ini mulai jauh dari Tuhan, iman pengharapan mereka mulai goyah di dalam Tuhan. Bapa dalam surga, hamba berdoa, Tuhan tumpangkan tangan-Mu yang ajaib itu untuk menjamah setiap umat-Mu. Pulihkan kondisi ekonomi umat-Mu, pulihkan kesehatan umat-Mu, pulihkan rumah tangga umat-Mu, pulihkan kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bangkitkan iman percaya umat-Mu di dalam Kristus, karena hanya di dalam Injil Kerajaan Sorga ada jaminan keselamatan, ada jaminan pengampunan, ada jaminan pemulihan bagi kami yang percaya kepada Tuhan.
Terima kasih Bapa surga, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia Tuhan limpahkan atas setiap umat-Mu yang ikut berdoa bersama dengan hamba saat ini. Curahkan damai sejahtera Tuhan, shalom dari Tuhan turunkan atas setiap umat-Mu saat ini. Yang sakit sembuhkan ya Allahku, yang berbeban berat Engkau angkat beban mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Buat umat-Mu senantiasa memandang kepada Tuhan yang sudah mati dan bangkit bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pemulihan yang dari surga turun atas setiap umat-Mu, kesembuhan dari Tuhan turun atas setiap umat-Mu yang sakit. Pemulihan ekonomi terjadi, terobosan keuangan terjadi saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua kita yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama berkata, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, doa saya menyertai setiap Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita, kita terima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Anugerah dan kasih karunia dari Allah Bapa sumber segala berkat itu, cinta dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dari Roh Kudus, kiranya Allah Tritunggal itu memberkati saudara yang kasih oleh Tuhan, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Haleluya, haleluya. Semua kita yang diberkati Tuhan bersama-sama berkata, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, shalom.